Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat karib rahimakumullah. Islam moderat adalah Islam yang dalam pemahaman dan pengamalannya senantiasa menggunakan jalur tengah, menempatkan unsur dalil yang seimbang antara tekstual dan kontekstual, memasukkan unsur keadilan hingga Islam ini bisa beradaptasi dengan budaya lokal, dengan kearifan lokal tanpa menghilangkan esensi akidah di dalam. Kearifan lokal adalah cara pandang yang dilakukan oleh masyarakat kita secara turun-temurun, mulai nenek moyang kita hingga saat ini. Masuknya Islam ke Nusantara tidak serta-merta pure sebagai agama yang baru pada saat itu. Akan tapi masuknya Islam ke Nusantara juga diterima sebagai pemahaman global, hingga akulturasi antara budaya lokal dengan Islam itu senantiasa melebur dan terjaga hingga saat ini. Makanya Islam juga sering disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ada beberapa contoh yang mungkin sering kita lakukan, khususnya di daerah Madura dan sekitarnya, pada saat selesai melaksanakan bulan Ramadan, kita masuk kepada bulan Syawal, di mana tradisi di masyarakat kita adalah tradisi teratur. Ini adalah budaya lokal yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat kita. Akan tapi di dalamnya sudah dimasuki oleh unsur dan falsafah Islam. Ada nilai silaturahim yang kemudian dibangun di budaya ini. Ada nilai ukhuwah Islamiyah yang kemudian coba disampaikan oleh budaya teratur ini. Karena budaya ini tidak hanya menyangkut masalah makanan, tidak hanya menyangkut masalah pakaian, akan tetapi bertetangga itu sangat dianjurkan dalam tradisi nenek moyang kita, dalam pemahaman keagamaan kita. Karena menjaga tetangga itu adalah bagian dari kewajiban kita. Juga misalnya di contoh yang lain, dalam doktrin di budaya kita, khususnya di Madura, ada istilah yang sering kita kenal mulai sejak kecil sampai saat ini. Ada istilah pupa, pepuh, kuruh, ratu. Bahwa dalam sistem kehidupan ini kita harus menghormati 4 elemen ini. Pupa itu adalah bapak, kemudian ibu, orang tua. Kemudian setelah menghormati orang tua, kita juga diharuskan untuk menghormati guru. Baik guru yang mengajarkan kita untuk bisa membaca Al-Quran, ataupun guru di sekolah kita, sehingga kita bisa berpendidikan yang baik. Kemudian kita juga dianjurkan oleh orang-orang tua kita agar menghormati para pemimpin kita, baik di dalam masyarakat, pesantren, sekolah, maupun di lembaga pemerintah. Ini adalah doktrin yang secara turun-temurun sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sebelum Islam masuk mungkin ke Nusantara. Akan tapi ketika Islam masuk dan berbaur menjadi satu kesatuan dengan doktrin ini, ada keselarasan, ada kesamaan. Bahwa Islam juga mengajarkan kita untuk senantiasa menghormati kedua orang tua kita. Kemudian Islam juga mengajarkan kita untuk senantiasa menghormati guru-guru kita, dan kemudian ulil amri minkum. Kita juga dituntut untuk menghormati para pemimpin-pemimpin kita selama pemimpin itu tidak memerintah atau menerapkan sistem yang dolim misalnya. Ada beberapa doktrin kearifan lokal yang ini juga hasil akulturasi kedua budaya, baik tradisi lokal Nusantara maupun pemahaman keislaman yang sampai saat ini dipahami dan dijalankan oleh kita. Ini adalah konsep Islam moderat yang harus kita pertahankan sebagai hasanah
atau kekayaan wawasan keislaman kita di Nusantara. Mungkin di Nusantara ini adalah konsep Islam yang benar, karena kita adalah masyarakat yang multikultural, yang terdiri dari beragam budaya, terdiri dari beragam bahasa, dan terdiri dari beragam bangsa. Akan tapi mungkin di sisi yang lain, Islam moderat ini juga tidak begitu pas ketika diterapkan di daerah Timur Tengah. Karena mereka adalah masyarakat yang umum. Tugas kita adalah sebagai penyuluh, sebagai masyarakat, senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, agar Islam yang rahmatan lil alamin itu senantiasa terjaga di negara kita yang multikulturalisme. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang baik, sehingga bisa membawa suasana yang teduh, penuh dengan kenyamanan dan ketentraman di lingkungan kita khususnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.